Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Strategi Pendidikan, yang saya hormati juga teman-teman sekalian kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang strategi scientific learning. Baik, untuk itu saya persilakan kepada pemateri dan teman-teman silakan menyimak. Baik, saya Fadila Nur Kamila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, yang pertama, definisi pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Nah, pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Bahan informasi bisa berasal dari mana saja dan kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menjelaskan, dan menyimpulkan. Nah, dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan, dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik. Nah, diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi, dengan adanya pembelajaran saintifik ini, diharapkan kemampuan siswa menjadi terasah dengan berpikir lebih tinggi, lebih analitik dalam mengamati suatu persoalan. Nah, yang kedua yaitu untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Karena siswa telah dilatih berpikir tingkat tinggi, rumit, analitik, maka diharapkan nanti siswa mampu memecahkan persoalan secara sistematik. Nah, mungkin itu tujuan dari adanya pembelajaran saintifik ini. Lalu yang ketiga yaitu terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Jadi pembelajaran ini harus bisa merubah mindset peserta didik yang asalnya pendidikan itu bukan sebuah kewajiban, berubah menjadi pendidikan itu menjadi sebuah kewajiban dan juga kebutuhan bagi siswa. Dan yang keempat yaitu
perolehnya hasil belajar yang tinggi. Dan yang kelima yaitu untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Nah, jadi siswa akan terlatih dalam berkomunikasi, menyampaikan ide-idenya atau gagasan yang dimilikinya. Kemudian ide-ide dan gagasan tersebut tidak cukup hanya dikomunikasikan, tetapi nanti bisa dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, mungkin itu inti dari pembelajaran saintifik ini. Lalu yang terakhir yaitu untuk mengembangkan karakter siswa. Tentunya karakter yang diharapkan adalah karakter yang analisis, analitik, berpikir kritis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi segala kegiatan dan proses pembelajaran yang guru laksanakan itu harus berpusat pada siswa. Nah, yang menjadi titik pusatnya itu adalah siswa. Dia yang terlibat aktif, lebih banyak berperan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu pembelajaran membentuk student self concept, atau siswa sendiri yang menciptakan konsep pembelajaran. Nah, konsep-konsep yang ditemukan itu bisa dikolaborasikan oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu pembelajaran terhindar dari verbalisme. Maksudnya, kegiatan pembelajaran ini lebih meminimalisir ceramah atau ucapan-ucapan guru. Jadi meminimalisir kalau misalnya ceramah terus, siswa tentu akan bosan. Jadi ini menjadi dititik fokuskan kepada siswa. Dan yang keempatnya itu pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima yaitu pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Jadi berpikir lebih tinggi tadi ya. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Dika. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Fajar yang telah menjelaskan pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kurikulum 13 ini menyangkut pendekatan ilmiah dengan 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan ilmiah ini dalam pembelajaran, semua mata pelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data, dilanjut dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan mencipta suatu produk. Nah, untuk semua mata pelajaran, materi atau situasi tertentu sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi ini, tentu saja proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat non-ilmiah atau klasikal. Adapun pendekatan ilmiah dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengamati. Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran, atau dalam bahasa Inggris disebut meaningful learning. Metode ini memiliki keunggulan tertentu seperti menyajikan media objek secara nyata, fisik, sementara peserta didik merasa senang dan tertantang dan sangat mudah pelaksanaannya. Dan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang penuh dengan rasa ingin tahu. Selanjutnya ada kegiatan menanya.
Seorang guru harus menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai pada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal yang berkaitan. Adapun selanjutnya mencoba. Aplikasi metode mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah 1. Menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar. 2. Mempelajari cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia. 3. Mempelajari dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya. 4. Melakukan dan mengamati percobaan. 5. Mencatat fenomena yang terjadi, menganalisisnya, dan menyajikan data. Selanjutnya menyimpulkan atas hasil percobaan dan membuat laporan, lalu mengomunikasikannya. Selanjutnya ada kegiatan menalar. Menalar adalah salah satu istilah dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 13 ini untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru hari ini karena untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya ada kegiatan mengolah. Pada tahap mengolah ini, peserta didik sedapat mungkin dikondisikan belajar secara kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didik yang harus lebih aktif jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah pribadi, maka yang menyentuh tentang identitas peserta didik, terutama jika mereka berhubungan ataupun berinteraksi dengan teman yang lain atau gurunya. Selanjutnya ada kegiatan menyimpulkan. Kegiatan menyimpulkan merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah. Bisa dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok atau bisa juga dengan dikerjakan secara individual. Selanjutnya tahap menyajikan data. Hasil tugas yang telah dikerjakan bersama tadi secara kolaboratif lalu disajikan dalam bentuk laporan tertulis, berupa makalah, presentasi, dan sebagainya, ataupun portofolio bisa. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan mengomunikasikan. Setelah hasil tadi menyajikan data, kemudian tahap akhir adalah mengomunikasikan baik secara kelompok atau individu, membuat kesimpulan, dan kegiatan ini dapat memberikan klarifikasi oleh guru agar peserta didik mengetahui cara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar ataupun harus diperbaiki dengan cara-cara yang sudah sesuai yang relevan yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya akan berikan kembali kepada moderator disilakan. Baik, saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah dijelaskan pada hari ini. Kesimpulannya adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati. Lalu, penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, menanya, mencoba, mengalah, mengolah, menyimpulkan, menyajikan, dan mengomunikasikan dalam